Om Swastiastu, Rahajeng sore ring semeton samiring sejebak jagat Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Jero Balian Healer, atau nama asli saya I Gede Sarjana. Pada hari ini saya sengaja ngevlog nih bersama dengan saudara saya Jero Widi. Silakan perkenalkan diri Anda. Swastiastu, Tidang Jero Widi, dari Karangasem sendiri gitu. Saya makin sekarang ini saya berada di tempatnya Jero Gede Sarjana alias Jero Balian Healer, di mana hari ini kita akan membuat vlog untuk memperluas jangkauan untuk pemirsa yang membutuhkan tuntunan atau memerlukan yang lagi sakit. Di sini di vlog ini spesial akan membahas tentang suatu penyakit medis dan non medis Dan juga tentang pengobatan gitu dan tentang pengobatan. Pada kesempatan ini saya akan bertanya dulu sama Jero Gede Sarjana atau Jero Balian Healer untuk memperkenalkan diri, sejarah awalnya beliau ngiring, sejak kapan, sejak mulai umur berapa begitu. Untuk waktu yang persilakan untuk. Oke, semua saudaraku, Jero Widi ini adalah salah satu teman saya, rasa saudara yang sering membantu saya di sini untuk melayani umat yang datang berobat. Sesuai dengan pertanyaannya Jero Widi, sejak kapan saya ngiring dan bagaimana saya tahu kalau saya itu ngiring. Jadi saya tahunya ngiring itu sejak tahun 2000. Tahun 2000 saya kelahiran 1978, jadi bisa Anda kalkulasikan ya saat itu saya umur berapa. Tapi sebelum itu pun sebenarnya saya sudah sering mengalami hal-hal aneh dan juga sudah sering mengobati orang sakit juga, baik dengan sadar ataupun tanpa sadar gitu. Iya. Karena waktu itu saya masih muda, baru memulai ceritanya, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Bukannya baru memulai, saya tidak tahu. Itu terjadi alami begitu saja begitu. Untuk memulai namanya ngiring itu sebenarnya sejak kapan sadar Jeronya ini harus ngayah gitu ngiring? Jujur dulu saya tidak paham apa itu ngiring, karena dari kecil saya hidup sengsara, kan saya korban perceraian. Saya sempat dijual di Jawa sama bapak, ibu saya nikah lagi. Jadi dari kecil saya itu benar-benar menderita, menangis, iri dengan kehidupan anak-anak yang lainnya. Pernah di Jawa, di Madura, di Sumatera, keliling Bali. Nah, sampai akhirnya tahun 2000 itu pas ada odalan di Pura Dalem di desa saya, yaitu di desa Sumberkima di Beleleng ya, di Singaraja. Jadi saya asli Singaraja, saya asli Seraya tapi kelahiran Singaraja gitu. Jadi saat itu ada upacara besar di Pura Dalem ya, ada upacara besar di Pura Dalem. Terus di saat itu pas jam 12 kurang 15, kebetulan memang persembahyangan terakhir. Saya baru sembahyang. Saat itu saya sibuk nyari cewek aja gini. Namanya aja anak muda ya. Ya itu pun saya itu orangnya gimana ya. Di saat orang di depan sembahyang sekitar 25 orang, saya di belakang. Sekitar jaraknya 10 meter ya. Sendirian saya bawa canang sari satu kresek, saya ambil satu, saya ambil dupa, sembahyang. Pas sudah panci sembah, ramaning sembah sudah, jadi si Jero Mangku kan sudah mulai ngedisang tirte di depan gitu. Gitu ya. Di saat itulah ada orang tua yang datang gitu. Datang di belakangnya. Datang tiba-tiba duduk di samping saya. Duduk di samping kayak gini dah. Cuma dia di sebelah kanan saya gitu. Gitu.
Dia ngomong gini, saya setuju, ampun tiang lambat. Saya kasih karena saya bawa banyak canang sari kan gitu. Iya. Saya kasih beliau, ini Pak canang sarinya. Nah, saat saya kasih canang sari itu dia bilang begini ke saya. Dia nanya begini, nama kamu siapa? Oh, dia sempat nanya nama juga ya. Nanya nama dulu, terus yang jawab begini, karena nama asli bapak saya kan Ketut Nade. Tapi karena bapak saya pernah menjual saya saat saya kecil dan saya sempat tinggal di rumah paman, jadi paman saya yang saya akui sebagai ayah, sebagai bapaknya. Jadi saya bilang nama ayah saya Nengah Lulut, padahal nama ayah saya adalah Ketut Nade gitu. Akhirnya sama dengan ini ya, Ketut Nade yang punya Bayi TV ya. Oh, enggak tahu juga itu di luar konten saya. Jadi setelah itu dia yang ngomong gini, tidak boleh begitu. Si kakek ini ngomong, nama bapak kamu Ketut Nade, nama ibumu Wayan Latri, nama kakek dari bapakmu ini, nama nenek dari bapakmu ini, nama kakek dari nenekmu ini, nama nenek dari ibumu ini. Apakah waktu itu Pak Jero ndak kaget kenapa dia bisa tahu gitu? Nah, dia ngomong ini loh, dia menceritakan hidup saya dari kecil sampai dewasa. Dia ngomong ya, dia nanya gini, kamu hidupmu dari kecil gini. Akhirnya saya kan terkejut. Kok bisa tahu gitu ya? Ya, kamu siapa? Dia bilang, Tiang, dia bilang. Tiang itu artinya saya. Setelah itu dia ngomong gini, Cending lakar ngiring. Anda itu akan ngiring. Oh, itu awal kisahnya ya. Tahu bahwa Jero akan ngiring gitu. Ya, di sana saya juga enggak tahu apa itu ngiring waktu itu. Saya enggak tahu. Namanya aja saya anak jalanan. Jadi saat itu dia bilang, Cending lakar ngiring. Nanti saat dia ngomong gitulah, di kepala saya ini ada sesuatu berputar 3 kali. Sinar putih gitu ya? Enggak tahu saya, cuma rasanya gini loh. Gitu. Ada sesuatu di kepala ya. Dan sampai di sini ada cicak putih. Cicak putih seperti tembok itu langsung hilang di lengan kanan saya. Oh, gitu. Terus saya nanya, kok bisa ada cicak di tangan saya? Saya lihat ke atas, tidak ada pepohonan. Ya, cuma ada langit. Iya, terus dia jawab begini, itu dah kamu akan ngiring. Malam ini kamu sudah dibersihkan langsung oleh Sang Hyang Saraswati. Saraswati, di Pura Dalam itu. Iya, di Pura Dalam itu. Nah, setelah itu dia ngomong begini, besok kamu harus pergi ke laut gitu ya. Disuruh melukat istilahnya. Saya nanya, ngapain saya ke laut? Kamu ke laut aja. Istilahnya mandi di laut gitu. Ya, melukat lah istilahnya ya, seperti saya dulu karena benar-benar nggak ngerti gitu. Akhirnya saya sudah nunas tirte kan, di rumah punya datang, saya nunas tirte. Terus dia ngomong gini, kakeknya tuh, kamu kan sudah nunas tirte, sekarang kamu duluan dah keluar disuruh pulang. Karena enggak, disuruh keluar aja. Kalau kamu mau mencari cewek silahkan, mau mencari pacar gitu modelnya kan. Saya mau sembahyang dulu, dia ngomong gitu. Akhirnya saya pamit, saya keluar, kan cuma ada satu pintu keluar kan. Dia duduk, saya keluar di Candi Bentarnya itu. Saya baru sampai di Candi Bentar, tiba-tiba kakek itu sudah ada di depan saya. Tambah kaget lagi ya? Tambah kaget, disitulah yang bikin saya takut. Kok bisa ada? Saya langsung noleh ke belakang. Loh, yang di sana udah hilang. Begini saya, iya gitu saya ngomong. Ingat besok mandi ke pantai gitu dia. Karena kejadian itulah saya sangat takut. Nah, di zaman itu ya, tahun 2000, di zaman itu masih ada istilahnya bola adil di pura-pura itu kan ya. Kocokan gitu ya. Saya akhirnya mencari keramaian karena takut kan. Takut ya. Saya pasang bola adil sampai uang saya habis. Sampai pagi itu. Dan saya sisakan uangnya 10.000 karena saya tahu minyaknya habis, minyak bensin motornya habis. Besok paginya, karena saya harus kerja di Lovina kan, jarak dari Sumber Kima ke Lovina sekitar 1,5 jam perjalanan gitu. Jadi saya paginya balik ke Lovina. Di perjalanan saya ingat
bahwa waktu kecil saya pernah diajak berobat di Jero Balian Gel-Gel yang ada di Penyabangan. Oh gitu, yang di Lovina itu. Enggak, di Penyabangan. Ya, akhirnya saya ke sana. Nah, saya kan dapat uang nih. Iya. Uang saya enggak punya. Canang sari saya enggak bawa. Saya ngomongin, "Om Swastiastu, Mek Jero." Swastiastu iya gede gitu kan. Apa kabar? Gitu, Baik-baik. Terus saya ngomong gini, Mek Jero punya canang sari enggak? Oh ada. Nah, Mek Jero punya uang nggak 50.000? Zaman itu tahun 2000 ya. Iya, Punya uang nggak 50.000? Buat apa? Saya mau memohon petunjuk gitu. Menjadi balian ceritanya. Akhirnya dikasih kan. Jadi datanglah juru baliannya, dimohonkan. Saya ceritakan kejadian semalam gitu kan. Waktu di Pura Dalam itu. Ya, saya ceritakan itu. Saya mengalami gini. Terus beliau memohonkan. Ternyata beliau ngomongnya begini, yang kamu ajak ngomong semalam itu bukan manusia gitu, tapi Newata. Utusan beliau berarti ya. Jadi saat itu saya semakin takut lagi. Saya memang penakut orangnya dulu. Jalani saja apa yang disuruh begitu. Akhirnya saya lanjut ke Lovina. Sampai di Lovina saya langsung ke pantai cari canang sari. Waktu itu enggak ada canang sari, saya pakai aja karena saya udah enggak punya uang, leposan aja pakai bunga ya. Leposan daun. Terus saya ke pantai, saya sembahyang puja Trisandi, setelah itu saya mandi. Baru saya nyelam gitu, tangan saya seperti ada yang ngasih sesuatu. Oh, ada yang nyalamin ceritanya gitu ya. Bukan nyalamin, langsung anggaplah begini ya. Itu dah. Anggaplah ini. Saya nyelam gini, langsung tangan saya ada sesuatu gitu. Saya lihat terus, loh. Barang apa ini? Batu berbentuk burung. Ada mulutnya, ada kepalanya, ada tubuhnya, ada ekornya, dan di dalam tubuhnya itulah ada lubang gitu. Oh, ada batu bolong dia. Sangat aneh, sangat natural. Dan akhirnya terus batu itu Pak Jero apain setelah itu? Saya bawa pulang kan, saya bawa ke kos. Sampai di kos saya taruh, saya kerja. Kan saya harus kerja. Nah, sepulang kerjalah saya iseng-iseng gitu kan. Namanya aja saya enggak tahu apa-apa. Belum ngerti ya. Iseng-iseng saya ngambil benang. Kebetulan saat itu saya ngekos di Lovina ya, di Kaliasam. Dan tuan rumahnya tukang jahit. Jadi saya ke sana minta benang. Saya ngambil dupa 3, saya ginikan batu itu, saya angkat begini, kan dia begini dia, di sini digantung, ditegul ya, diikat, saya pakai benang, digantung begini. Saya ambil dupanya, saya ngomong ini, hai batu, jika benar kamu ini batu bagus, tunjukkanlah keajaiban. Muter boleh, goyang boleh. Dalam hitungan detik dia langsung sudah di atas. Oh, naik batunya. Ya kayak helikopter, dia muter, truk gitu. Langsung, batu apa ini gitu saya? Iya. Karena saya enggak tahu apa-apa lagi. Setelah itu saya gantunglah batu itu bersamaan dengan baju dan celana saya di bawah di kaki gitu ya. Mengarah ke kaki lah, anggap saya tidur kepalanya di sini. Ya, jadi di sana kan tempat baju. Saya gantung di sana gitu. Saya maunya tidur siang. Saya tidur gini, kepala saya tiba-tiba sakit. Cenut loh. Kenapa ini? Saya ambil lagi batunya itu. Oh, dipindahin lagi. Enggak. Saya taruh di jidat saya sambil tidur. Oh, gitu. Saya tidur, saya taruh sini. Otak saya kayak muter rasanya. Oh, muter gitu kayak. Otak saya kayak pusing. Enggak, otak saya ini muter gini. Kekuatannya tinggi besar sekali gitu. Oh, ini auranya ya. Nggak tahu itu saya apa waktu itu kan saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya lihat di atas tempat tidur saya ternyata ada pelangkiran. Saya taruhlah di sana batunya gitu. Ya, mungkin karena ada taksunya jadi punya pikiran Pak Jero, memang nggak boleh kali taruh di bawah menghadap ke kaki. Iya, mikirnya gitu. Gitu ya. Iya, mikirnya gitu. Terus saya taruh di pelangkiran itu. Singkat cerita, saya terus dapat ini. Pas saya ke sungai, saya dapat batu yang bergambar sapi, kepala sapi. Ada mulutnya, ada hidungnya, ada matanya. Pokoknya gimana sapi.
Sampai yang ketiga dapat lagi, yang keempat saya duduk begini, saya duduk bengong begini. Tiba-tiba ada batu bergambar cakra ada di depan saya. Wow, banyak sekali jadi paice-paice yang tidak kita sangka gitu. Iya, dulu saya nggak paham, pokoknya pengen aja naruh gitu. Ini kan sudah 4 nih. Dapat Sudah 4 dapat paice. Anggaplah saya bilang paice lah, karena sekarang akhirnya saya tahu yang itu namanya jelas paice. saya dapat batu 4 gitu. Saya belikan kain putih, bungkus jadi satu dia. Gitu. Suatu saat saya tiba-tiba sakit kepala. Waktu itu ada upacara odalan lah namanya, rainan lah namanya, rainan nggak tahu rainan apa. Saat itu saya sakit kepala, sakit sekali. Saya coba cari tukang pijat, nggak ada. Saya ke dokter juga, dokternya tutup. Nah, tiba-tiba saya ada keinginan untuk nanya batu itu, untuk menanyakan, ya, untuk menanyakan batu itu. Saya juga di saat itu tidak punya motor, apalagi tidak punya kendaraan lah. Ya, kemana Pak Juru nanya masalah batunya itu? Akhirnya saya nyetok bemo kan. Oh, naik bemo. Naik bemo. Lihat lagi. Nah, naik bemo, dari bemo itu saya supir bemonya saya tanya, Pak, di mana ada balian? Oh, sana di Temukus gitu. Oh, Saat itu saya kan di Lopina. Akhirnya saya naik mobil, di stopin di tukang ojek. Oh. Nah, dari situ saya nanya ojeknya. Tukang ojeknya, Pak, di mana ada balian? Oh, di sana. Nah, saya naik ojek kan di Temukus nih. Iya. Saya naik, terus dia berhenti tiba-tiba. Tukang ojeknya itu. Mau balian yang ini apa balian yang di timur gitu. Saya kan tidak pernah ke sana. Tapi mulut saya ngomong yang di timur gitu. Kayak sudah dikasih itu ya. Ya itu udah gitu aneh ya. modelnya. Keinginan itu refleks gitu. Iya, akhirnya saya diajak ke timur dan ditinggal sama dia, sama ojeknya. Itu. Saya naik, swastiastu, nggih. Siapa ini gitu. Saya Gede dari Sumber Kimar. Oh, ada apa, deh? Nggak, gini Pak Jero. Saya mau nanya nih. Saya ada batu 4, pengen tahu aja batu apa ini, kalau jelek mau saya buang. Kalau bagus saya biar tahu batu apa kan gitu. Fungsinya biar ya. tidak salah saya ya, gitu. Biar tahu kegunaannya juga gitu. Iya, akhirnya dia ke kamar suci. Setelah itu dia keluar lagi. Ya. Dia gini ngomong, "Deh, nggih Jero. Ya Jero, kangen." Aduh. Salah dah saya milih balian gitu saya mikir. Karena saya kan bertanya, menanyakan batu, kok dia ngomongnya kangen. Gitu awalnya. Terus saya dipanggil, sini. Dipanggil, dia ngambil ember, terus diisi air. Masukin terus. Kan diisi air. Setelah itu saya disuruh masukin batu itu ke dalam air itu. Di depan saya udah ditaruh gini, saya masukin. Terus saya dikasih dupa 1. Saya disuruh begini untuk memohon. Ya, disuruh memohon petunjuk itu aja. Saya begini, tiba-tiba dari kain putih yang berisi batu paice itu keluar api tingginya segini. Api kayak ber gitu ya? Enggak, kayak apinya gini. Ada suaranya lagi. Kayak api orang-orang apa namanya, kayak orang ngelas gitu ya? Iya. Keras api. Apinya. Saya sampai gini, kaki saya naik gini 1. Aduh Jero gitu. Karena saya takut. Ya udah selesai deh gitu ya. Setelah itu saya diajak keluar, dibukalah batunya itu. Nah, dijelasin lah sama beliau. Batu-batunya itu dijelasin. Nah, ini batu yang pertama kamu dapat kan itu? Ya, yang di pantai itu. Yang di pantai itu. Sayang. Aduh, ini si Cici. Maaf ya, semeton, ini anjing saya mau ikut aja. Diam sana. Istilahnya beliau menjelaskan batu yang seperti burung ini, yang bolong ini itu adalah belibis putih. Belibis putih. Dari Ulun Danu. Ya, inilah yang akan menuntun jalannya Gede gitu. Sebagai pengiring itu setelah itu yang seperti yang batu yang ada seperti sapi ini adalah tunggangannya Dewa Siwa. Karena saya ngiringan Siwa. Gitu kan itu.
Setelah itu ada yang kayak candi, beliau bilang ini adalah Tole, anaknya Tualen, inilah kewibawaan kamu. Berarti setiap batu itu ada cihnya, ada manfaatnya. Iya, terus yang terakhir yang batu hitam itu yang ada gambar cakra itu beliau katakan inilah Naga Basuki dari Besakeh. Ini dah tadi yang keluar api itu. Oh iya, berarti dari itu ya. Iya, dari itu dah yang mulut naga itu ya, mulut naga ya. Naga Basuki. Nah, setelah itu beliau terus ngomong begini. Gede anak ngiring gitu. Saya ngiring ke Kaleh itu. Ngiringnya 2. Ngiring ke Pemangkuan dan ngiring Balian gitu. Oh, jadi Balian sama Pemangkuan. Ya, itu yang petunjuk pertama ya. Ngiringan Siwa. Siwa ya. Ya, Siwa Pasupati beliau katakan itu. Gede sekarang punya tugas pertama. Maksudnya tugas pertama itu apa? Untuk menyatukan keluarga yang pecah karena ternyata kawitan saya belum ketemu. Oh, berarti kita kehilangan kawitan gitu. Bukan kehilangan, ya, kalau kawitan kan tidak pernah hilang. Ya, maksudnya kita tuh lupa gitulah. Nggak tahu juga kan zaman dulu. Ya, yang jelas kita ngerti ya. Kita belum tahu kawitan kita di mana. Oh, gitu ya. Akhirnya sambil beliau ngomong gitu, saya langsung ngomong gini. Ampura Jero, maaf Jero, saya ini enggak tahu keluarga. Saya dari kecil hidup di jalan kan gitu ya. Di rantau ya. Yang saya tahu cuma cerita tadi gitu kan. Ya, yang saya tahu cuma saudaranya bapak, paman dan bibi. Jadi saya enggak tahu saya. Keluarga muatnya berarti nggak belum ketemu ya. Iya, karena saya kalau bilang anak terbuang ya terbuang gitu, enggak ada. Saya benar-benar anak jalanan begitu. Dengan cerita itu jadinya Jero tahu silsilah dirinya Jero gitu ya, semenjak menanyakan itu dikasih tahu gitu ya. Ya, akhirnya saya dikasih tahu bahwa saya adalah terah pas gel-gel Pegatepan. Dan saya mendapatkan tugas pertama menyatukan keluarga yang sudah hancur. Ada yang ke Angan Telu, ada yang ke Arya, pokoknya keluarga kami tuh dulu pecah, miskin, banyak terjadi kematian, musibah begitu. Karena belum menemukan kawitan ya. Akhirnya tapi gini ya Pak Jero ya. Kita kalau melupakan kawitan ya begitulah resikonya gitu ya. Iya. Jadi hati-hati sekali saudara-saudaraku semua ya. Gitu ya. Sebenarnya hati-hati ya semeton bagi yang belum kena tahu kawitan siapa. Mari kita dengan pemaparan kita hari ini mulai kita mencari kawitan yang sebenarnya siapa agar kehidupan keluarga itu jadi harmonis gitu. Minimal kita jangan pernah lupa leluhur dan kawitan. Ya. Kita harus selalu eling dengan leluhur dan kawitan. Merinding terus ya nih Pak Jero. Terus soalnya energi beliau tuh kayaknya ada di sekitar kita ini. Ya, sekarang ide memberkati kan gitu. Ya. Nah, akhirnya saya pulang ke Sumber Kime. Habis dari Balian itu. Saya pulang ke Sumber Kime. Saya mengatakan apa yang saya alami kepada paman saya almarhum Jero Pance. Pada keluarga ya. Terus kebetulan juga begini. Saat itu ada salah satu keluarga kami yang memiliki upacara 3 bulanan. Oh, pas 3 bulanan. Ya, jadi di sana ada keluarga dari Karangasem juga yang datang. Oh, dari Seraya. Ya, saya diajaklah ke sana. Sampai di sana, ini siapa? Ini Gede. Oh, ini yang dulu dijual ya, kan semang itu. Oh, sudah besar ya. Berarti keluarga tuh udah tahu berarti. Semua tahu. Waktu kecil kalau Pak Jero tuh dijual sama bapaknya gitu ya. Iya, semua tahu di Sumber Kime, semua orang tahu, bisa cari. Saya di desa saya di Sumber Kime, orang-orang tua zaman dulu carilah Pak Slamet namanya. Ini Jero ya, semeton Niki sebenarnya kan Pak Jero ini kan aslinya dari Seraya tapi dia lahir di Sumber Kime. Di Sumber Kime di Singarja karena pada waktu zaman 63 Gunung Agung meletus itu keluarga dari Seraya kan semua pada hijrah ke Singaraja gitu, karena semua hancur waktu tahun 63 Gunung Agung meletus itu. Nah, akhirnya
setelah Pak Jero ini ngiring baru tahu bahwa aslinya Pak Jero ini dari Seraya Karangasem. Bukan gitu. begitu. Saya tahu saya dari Seraya. Oh, udah tahu aslinya ya. Ya, Cuman jelas ada sudah tinggal tahu. di situ. Cuma yang tidak tahu kan kawitannya yang memang belum dari tahu. mana gitu ya. Kalau untuk saya dari Seraya tahu, orang bahasa kita bahasa Seraya kan di Singaraja itu banyak orang Seraya. Oh ya itu dah karena udah berdasar. Jadi dari setelah tahun 3 itu ya. setelah 3 bulan ketemu keluarga di sana, di 3 bulan itu dirapatkanlah semua keluarga. Dirapatkan semua keluarga, dan saya pun tunjukkan batu itu, paicenya. Paice itu ditunjukkan kepada keluarga. Terus sesuai dengan petunjuk Jero yang ditemukus, sebelum berbicara ambil dupa 11, bakar dan ambil canang taruh di depan. Saya baru begini aja, langsung saya merasakan energi besar sekali hadir. Saya seperti terbungkus energi begitu. Nah di saat itulah saya langsung ngomong gini, Nata, saya sangat pintar waktu itu ngomong tiba-tiba, padahal otak saya kosong. Iya, tanpa kita sadari seperti iya, bukan Pak Jero yang bicara gitu ya. Memang bukan saya. Oh gitu ya. Memang bukan saya yang bicara, tetapi mulut saya yang mengeluarkan suara. Iya. Nah setelah berbicara banyak hal, akhirnya rapat selesai, dan saya pun besoknya balik ke Lopina kerja. Singkat cerita, akhirnya keluarga kami pun sudah sepakat, dan artinya begini, sudah bersatu kembali kan? Ya udah saling sudah bertemu, kembali, saling menyadari itulah. Akhirnya semua sudah sadar, dan Astungkare kehidupan kami pun sudah mulai membaik, normal dan bahkan keluarga ya. Bahkan sudah mulai ada peningkatan ekonomi begitu. Astungkare dengan Pak Jero dapat paice batu itu, dapat petunjuk yang begitu bagus untuk menyatukan keluarga. Sesuai dengan tugas yang pertama adalah untuk menyatukan keluarga, sudah terlaksana. Sudah. Astungkare ya. Ya ini cuma masalahnya sekarang kan di saat saya disuruh ngiring, saya dulu kan tidak tahu apa itu ngiring, harus bagaimana kan gitu. Iya, karena kita nggak ngerti kan. Ya, karena saya tahu juga saya dikasih petunjuk ngiringan 2. Jadi saya kira saya bisa milih kan. Kalau saya jadi balian, saya cepat mati nanti gitu. Jadi saya takut, berpikiran bahwa nanti kalau dia balian banyak musuh gitu ya Pak Jero. Bukan banyak musuh, enggak, karena saya memang enggak berpikir ke sana. Yang saya tahu di zaman itu banyak balian yang mati gitu. Jadi saya takut kalau saya jadi balian nanti saya cepat mati. Bukan saya tidak pernah berpikir musuh, karena saya orangnya netral. Jadi setelah itu pas mau winten, saya mau winten ke Pemangkuan. Tahun berapa tuh Pak Jero mulai mau winten? Kalau mau winten yang pertama itu waktu Bajang lah sama keluarga. Tapi enggak tahu saya pewintenan apa itu, pembersihan aja mungkin, enggak tahu saya. Mungkin ini Pak Jero itu adalah pewintenan sari, pembersihan diri. Mungkin saya enggak tahu, yang jelas saat itu saya umur berapa kira-kira Pak Jero mulai mau winten itu? Lupa saya waktu itu, lupa. Saya masih Bajang pokoknya. Sekitar umur 20-an gitu ya kayaknya. Umur berapa tuh ya? Pasti ingat lah. Saya dibikinin Banten pembersihan gitu aja. Itu namanya apa, untuk pembersihan pertama itu memang harus. Intinya saya lupa itu kapan. Terus setelah saya sudah menikah, baru saya mewinten lagi gitu. Saya mewinten lagi, pewintenan ke Pemangkuan. Karena saya sudah mulai merasakan dinolkan kan gitu, dinolkan, kok kenapa saya tiba-tiba kehilangan semuanya itu. Akhirnya saya mulai sadar diri, saya mewinten gitu. Kembali membersihkan diri. Iya, mewinten, dan saya mengambil pewintenan ke Pemangkuan. Karena yang ada di kepala saya begini, saya tidak mau jadi balian gitu. Akhirnya saya beli alat-alat lengkap lah untuk Pemangkuan, gitu. 2,5 juta waktu itu. Kayak genta gitu. Iya, lengkap pokoknya. Setelah itu saya mulailah menghafalkan mantra-mantra Pemangkuan gitu. Mantra-mantra untuk
persembahyangan Ya. itu. Ya. Anehnya begini, setiap 2 hari mantram itu hilang dari kepala saya. Oh, lupa sama sekali gitu. Lupa, padahal saya kan Termasuk daya orang ingat. yang pintar. Ya, daya ingatannya lumayan. Bahkan bahasa Inggris saya pasif gitu loh. Masa Ya. mantram segini aja nih hilang. Bisa. Saya hafalkan lagi. 2 hari hilang lagi. Itu apa sebabnya itu Pak Juru? Kok bisa cuman mantra segitu bisa kita lupa gitu? Itu penyebabnya apa kira-kira ya? Nah, setelah itu kan saya mencari petunjuk kan. Iya. Kenapa kok begini, kenapa mantranya hilang? Ternyata gini yang kelihatan. Jero memang ngiringang ke pemampuan Iya. dan balian, tetapi tidak boleh memilih salah satu gitu. Oh, harus kedua-duanya. Aduh, gimana maksud ini? Jero tuh ngiringan ke pemampuan 25%. Hanya untuk ngandebang waktu ada orang Ya, gitu aja ya. dan ini pun ke pemangkuannya tidak ngomongin pura gitu. Enggak ngomongin Tapi pura, untuk ibu gitu ya. ngandebang di gedong saja gitu. Oh, iya, iya. Dan saya katanya wajib menjadi balian karena saya terlahir dengan panugrahan. Nah, masalah panugrahan sekarang Pak Jero. Ini Pak Jero kan sekarang sesuai dengan yang sudah saya baca di Facebook segala macam itu, panugrahan katanya di tangan, panugrahan di tangan. Itu sejak kapan Pak Jero merasakan panugrahan di tangan itu? Pak Jero rasakan suatu keanehan di dalam tangan itu, di dalam jarinya ini gitu. Oh, panugrahan di tangan itu begini. Saya juga tidak tahu, saya juga tidak paham dulu kan. Yeah. Cuma dulu tuh waktu saya masih di Lopina, sebelum dapat paicenya itu, Iya, sebelum dapat paice batu itu. ya ada orang sakit kan, sakit pinggang, tukang pijitnya nggak datang gitu, nggak ada. Terus gini, beli, ini saya bantu pijat, nanti saya beliin sprit aja gitu. Oh, iseng-iseng. Saya pijat gini-gini aja, dia gini dia ngomong, loh, Kok hilang? kok langsung sembuh? Masa beli? Iya, padahal saya sering pijat sama langganan saya nggak sembuh-sembuh. Kamu baru sebentar ngambil saya sudah merasa sembuh gitu. Oh, gitu. Itu awalnya mengerti ya. Saya enggak tahu juga itu kan kebetulan aja mungkin Kebetulan, gitu. ya. Akhirnya banyak orang yang saya pijat lah begitu. Dengan rekomendasi Dengan Bapak itu. rekomendasi dari manajernya. Bapak, ini manajer oh, ini. manajer itu yang merekomendasikan ya. teman-temannya ke Pak Jero. Oh, si Pak ini Jero Sarjano suruh dia bisa, nggak tahu saya Jero Iya. kok bisa sembuh. Oh. Dia ini itu awalnya. Dia ini manajer di Biunasa restoran dulu di Lopina. Oh, gitu. Ya. Itu awalnya. Terus ini lagi kejadian yang aneh waktu saya masih SMP. Oh, SMP. Ada kejadian aneh lagi. Saya kan nyuci piring di halaman. Di halaman. Teman saya nunggu saya, kita mau bermain kan waktu itu. Yeah. Tiba-tiba hujan deras. Oh, hujan, tiba-tiba ada hujan. Saya nyuci kan? Yeah. Jangan dulu hujan, saya masih nyuci gitu saya ngomong. Oh. Tanpa sengaja ya. Enggak, saya kan ya namanya aja gitu ngedumel lah. Iseng-iseng tiba-tiba hujannya hilang. Saya juga nggak tahu, saya nyuci. Habis itu setelah selesai nyuci, ya hujan dah gitu. Langsung hujan. Hujan Gitu. deras sekali. Nah, teman saya nanya, "Deh, adiknya kok mau gitu? Apa? Kok mau hujannya hilang gitu? Tadi kamu bilang jangan hujan, hujannya hilang. Sekarang kamu ngomong hujan, kenapa kok bisa hujan?" Saya kan tidak tahu. Itulah awal dari suatu keanehan Banyak sekali keanehan yang Pak Jero alami awal-awal ngiring gitu ya. Kalau keanehan sih banyak dari kecil, keanehannya banyak. Yeah. Cuma saya penakut, saya kerasa selalu ada yang mengikuti. Saya merasakan energi-energi di sekeliling saya. Itulah yang membuat saya jadi penakut. Dari kecil saya penakut. Oh, gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, saya dinolkan beberapa kali. Saya bangkrut. Habis punya mobil saya tiba-tiba habis. Walaupun jalannya saya tahu, saya bingung. Saya dulu kan senang judi kan. Iya. Saya senang judi, minum juga, ya senang nyewek juga. Tapi gitu saya lebih senang ke judi daripada nyewek. Lebih fokus ya. Ya, kemudiannya saya lebih senang menceki tuh. Saya hindari
sabung ayam saya hindari. Jujur ya, jujur saya anak jalanan, saya dulu ya gitu dah urak-urakan gitu. Tapi saya untungnya tidak terpengaruh ke ranah yang jahat gitu. Tapi sebagai manusia biasa ya, kenapa dulu saya tidak mau ngiring ya, saya jujur sekarang. Karena saya nggak mau, jujur ini ya, masa lahir sekali tidur sama satu cewek gitu. Gitu saya dulu. orang berpikir ya, banyak ini Pak Jero, banyak orang berpikir kalau sudah ngiring sudah nggak boleh lagi berhubungan sama istri apa segala macam. Kalau yang perempuan nggak boleh berhubungan sama suami, itu kan persepsi salah sebenarnya Pak Jero ya. Oh, kalau itu sangat salah. Iya, karena kan memang orang ngiring sama suami istri, sama suami istri kan ya tetap dia bisa berhubungan karena memang itu tugas seorang suami, tugas seorang istri kan gitu pada intinya. Kalau masalah itu sih biarlah orang yang pakarnya yang lebih tahu ya. Yang jelas ya, menurut saya berhubungan badan dengan suami istri itu sah-sah saja. Karena gini loh Pak Jur, saya kan banyak mendengar di masyarakat yang mendengar, saya kalau ngiring nggak boleh saya lagi berhubungan sama suami saya gitu. Saya karena dulu saya nggak ngerti masalah itu, masa dalam pikiran saya gitu, masa sih orang suami istri meskipun dia ngiring nggak boleh berhubungan, sampai gitu. Akhirnya sekarang setelah Pak Jero menjelaskan dan banyak sekali orang-orang yang memberitahuan tidak harus seperti itu, akhirnya terhapuslah sudah semua stigma. Sebenarnya itu stigmanya itu mungkin saja Jero yang salah paham mendengarkan. Stigmanya yang tidak boleh itu adalah hal lain lah gitu ya. Melakukan perbuatan yang di luar jalur dharma lah. Hari ini saya tidak mau mengupas itu kan. Saya hanya ingin menjelaskan sejarah Pak Jero, sejarah saya dan kenapa saya kok miring gitu kan. Biar tidak orang mengatakan seperti sekarang kan banyak nih berseliweran sok gitu. Sok ke dewan-dewan ingin miring. Saya ini menolak, bukan menolak. Saya itu selalu mengatakan saya minta waktu, minta tempo gitu. Minta tempo sampai akhirnya saya dibikin banyak masalah, dinolkan 7 kali. 7 kali saya dinolkan. Saya dulu, Pak Jero nggak dikasih sakit ya, seperti saya ya. Waktu sakit. Oh, dapat sakit juga. Waktu kecil saya tamat SD saya hampir mati. Oh, itu waktu itu sakit apa itu Pak Jero? Sakit asma. Oh. Sakitnya kena racun saya. Saya kena racun, saya hampir mati. 3 bulan saya nggak bisa bangun. Saya tinggal kerangka aja, tulang dan kulit. Oh, itu ya. Saya terus dicari makhluk. Makhluknya itu dia serba hitam, matanya merah, gede gitu ya. Ya, mungkin genderuwo gitu. Oh, itu yang mendorong Pak Jero. Enggak, saya takut. Enggak tahu apa saya mau ditolong, apa saya mau dibunuh, saya enggak tahu. Yang jelas sebelum dia datang, saya dengar suara gini. Saya tahu dah dia datang. Oh, gitu ya. Dan anehnya setiap dia datang, tangan saya kaku. Mata saya melotot, mulut saya kaku. Oh, gitu. Jadi saya hanya bisa bernapas dan memandang gini aja. Setelah dia hilang baru saya normal gitu. Oh, aneh juga Pak Jero ya. Sangat aneh. Jadi, ya itulah sejarah setiap orang yang ngiring itu mempunyai cerita-cerita mistis yang berbeda-beda ya Pak. Benar sekali. Semua berbeda-beda. Cuma saya ingin pesan gini aja, karena dalam perjalanan spiritual saya secara alami, saya bilang alami kenapa? Karena saya berjalan mengalir begitu saja kan ya. Tanpa ternyata belajar, gitu segala penderitaan saya di masa lalu itu merupakan bagian dari proses pembentukan karakter. Pembentukan karakter jati diri gitu ya. Iya, akhirnya saya diberikan kesempatan di hidup saya yang singkat ini, bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya terbuang, bagaimana rasanya sedih, bagaimana rasanya tidak punya uang, bagaimana rasanya tinggal di hutan, bagaimana rasanya di tengah lautan, bagaimana rasanya di pedesaan, di perkotaan, ya segala rasa akhirnya saya paham. Setelah memahami segala rasa, akhirnya terjadilah cita rasa gitu. Makanya saya menerima gitu ya. Makanya saya selain sebagai penyembuh, anggaplah penyembuh ya, tapi bukan saya menyembuhkan, maaf ya. Saya hanya menjadi alat aja lah. Saya juga menjadi seorang pembimbing. Sebagai seorang pembimbing yang bisa membimbing orang-orang yang dalam kebingungan gitu. Iya, menuntun lah intinya ya.
Oke, dah Pak Juru. Dengan segala pemaparan Pak Juru kayaknya banyak sudah mengerti sejarah Pak Juru, perjalanan Pak Juru sampai sekarang ini. Begitu banyaknya, setahu saya selama saya ngayah di sini di Candidase di depan Pak Juru, begitu banyaknya orang yang mempunyai sakit yang berbeda-beda. Saya pun bingung, ini kok bisa. Nah, sekarang pertanyaan kedua Pak Juru, itu sudah semeton kita pasti sudah mengerti perjalanan Pak Juru. Nah, sekarang kan ada teknik pengobatan ya. Sekarang teknik pengobatan Pak Juru seperti apa sih? Sampai Pak Juru setahu saya bisa menyembuhkan orang kena sakit jantung, ada yang punya sakit kanker serviks, ada punya penyakit prostat yang dulunya tidak punya anak, kedua-duanya akhirnya bisa punya anak. Nah, gimana itu tekniknya Pak Juru kok bisa sampai bisa mengobati penyakit medis dan non medis? Nah, silakan Pak Juru. Oke, terima kasih Pak Widi, pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini, saya kupas sejarah dulu ya. Ya, sejarah ininya. Dulu saya dalam kebingungan, sama seperti tapakan-tapakan yang lain, dia bingung saya akan jadi apa nanti, nah gitu. Setelah saya dinolkan yang ketujuh setelah saya dapat petunjuk, katanya saya ketapak dang yang dirata. Saya ketapak dang yang dirata dan saya diwajibkan tangkil ke pura namanya Pura Belatungan di Singaraja. Oh iya. Nah, di sanalah saya dapat petunjuk bahwa saya harus sudah fokus melaksanakan apa yang sepatutnya saya laksanakan gitu. Sebagai seorang balian. Nah, di sanalah saya bertanya langsung kepada beliau. Begini, saya katanya harus jadi balian, tapi saya tidak tahu apa-apa. Saya buta ning sastra, saya tidak tahu apa-apa. Kalau bisnis saya pintar kan itu. Saya sudah pernah jadi manajer beberapa kali. Kalau bisnis saya pintar. Akhirnya beliau bersabda begini, kamu sudah waktunya untuk menjalankan tugas. Seluruh hartamu sudah aku ambil. Bahkan anak kamu tidak saya kasih. Gitu. Biar fokus gitu ya. Pantas istri pertama saya keguguran 3 kali, istri kedua saya keguguran sekali, dan ternyata beliau bersabda, 100 kali pun istrimu hamil akan 100 kali aku ambil. Karena memang intinya di sana beliau menginginkan Pak Juru itu harus ngayah untuk menuntut umat dan ngayah gitu. Dan beliau bersabda begini, seluruh kekayaanmu sekarang ada di gedong. Beliau menunjuk ke belakang di gedong suci. Kapanpun di saat kamu sudah fokus ngiring, hartamu akan dikembalikan dan kamu akan diberikan anak. Nah, semenjak saat itulah saya tidak lagi memikirkan anak, kan itu dulu. Dan saya bertanya lagi, bagaimana caranya saya mengobati atau menolong sesama atau menolong umat? Tolong jelaskan kepada saya. Karena merasa diri kosong kan? Karena apa yang merasa harus kita kosong, lakukan saya tidak gitu pernah belajar apa-apa. Akhirnya beliau bersabda begini, kamu memiliki panugrahan di tanganmu. Di tanganmu sudah berisi obat gitu. Kayak tangan Pak Juru ini kayak CT scan gitu ya. Kayak CT scan. Saya dulu nggak paham. Kayak stetoskop gitu loh. Baru gini nut gini ya. Saya itu kalau itu saya kurang paham dulu. Yang jelas saat itu diginiin saya. Sekarang di sini ada 4 orang yang sakit, tolong ambil, sembuhkan mereka gitu. Itulah awalnya di pura itu dah. Di pertama kali mengambil pasien gitulah. Tidak, saya ngambil yang orang disuruh, dari dulu. Yang maksudnya disuruh dari beliau itu. Iya, yang disuruh langsung ya di saat itu di pura itu, di Pura Belatungan. Saya ambil, saat saya sentuh gini tiba-tiba langsung aja tangan saya itu langsung bergerak sendiri gitu. Mulut saya ngomong sendiri gitu. Oh ini sakit gini, oh ini gini. Nah, jadi seperti pertanyaan Pak Juru tadi, teknik pengobatan saya itu adalah penggabungan antara kekuatan taksu, energi spiritual, akupresur, pijatan tradisional, cleansing
pembersihan energi ya, transfer energi dalam tubuh, terus juga memberikan air doa, sekaligus memberikan ramuan herbal gitu, sesuai dengan penyakitnya gitu. Nah, sekarang kan tadi Pak Juru bilang cleansing, pendeteksian. Iya. Nah, sekarang itu di pendeteksian itu apa yang Pak Juru lakukan terhadap pasien tersebut? Pendeteksian. Setelah deteksi, apa Pak Juru dipijat di tangan itu? Oh ini Pak Juru apakan itu pasien itu? Jadi jika ada pasien yang datang, yang pertama-tama yang jelas saya sembahyang dulu kan, saya mohonkan, saya mohonkan dan saya doakan, dan saya juga jelaskan kepada beliau bahwa ada umat yang datang memohon petunjuk, memohon tuntunan atau memohon pengobatan. Setelah itu saya melakukan pendeteksian, apakah ini penyakitnya penyakit normal atau ini penyakit medis atau non medis gitu. Jadi setelah saya doa, saya pegang, saya mohonkan beliau, taksunya langsung masuk. Oh, langsung masuk ke. Jadi badan saya pasti bergetar gitu. Ya, gini Inggris hariran Pak Juru. Iya, taksunya masuk, saya mulai mendeteksi penyakit. Bahkan kalau orang depresi itu saya butuh waktu 5 detik saja untuk mendeteksi bahwa ini Anda depresi. Ya, ini depresi. Dengan megang tangan saya saja saya tahu organ dalam Anda bermasalah gitu. Setelah itu dengan megang tangan saja saya tahu dia jantungnya bermasalah, ginjalnya bermasalah, paru-parunya bermasalah, atau pikirannya bermasalah. Bahkan saya bisa membaca pikirannya dia. Itulah dia punya banyak beban, ya gitu. Itu yang namanya kekuatan taksu Pak Juru ya. Padahal Pak Juru sendiri tidak ngerti. Kok bisa tahu gitu ya? Saya tidak ngerti, saya tidak pernah belajar, dan jika saya dibilang pernah belajar melakukan terapi pijat gitu ya. Dimanapun di seluruh Indonesia sampai luar negeri, kalau ada orang yang pernah merasa jadi guru saya ngajar terapi, bisa share saya di Facebook ya. Bilang saya seorang jero yang penipu gitu sebenarnya. Kayak kita sudah lama Pak Jero, kayaknya sampai teknik pengobatan ini kayaknya udah cukup ya. Nanti ya, ingin saya jelaskan lagi sedikit mumpung lagi bahwa dalam pengobatan saya itu yang sudah pernah diobati kan itu ya. Yaitu orang yang sudah divonis meninggal lagi 6 bulan oleh dokter, langsung sudah sembuh, itu dia hepatitis. Ya, terus juga ada tamu Rusia yang divonis tidak bisa punya anak, dia punya masalah perut dari umur 6 tahun, dan dia ada gejala kanker rahim, dan divonis tidak bisa punya anak. Ini orang Rusia. Dan suaminya setelah saya deteksi dia juga ada prostat. Setelah saya bilang, oh kamu kok ada gejala prostat, dia langsung nunjukin pil, ini pil obat prostat saya gitu. Dari situ dia kaget sampai dia tamu, kok bisa dia tahu gitu. Iya, akhirnya kita obati, dia ngobati selama 2 bulan, fokus untuk kankernya kan ya. Setelah itu dia menanya begini, Jero bisa nggak saya punya anak? Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Jika kita berusaha maka akan ada jalan gitu. Akhirnya saya lagi 2 bulannya fokus lagi 2 bulan terapi. Di bulan yang keempat dia hamil. Udah bisa hamil langsung dan anaknya sudah lahir. Sekarang umur anaknya umur anaknya itu sudah 8 bulan sekarang. Ya, dan tamu itu sekarang masih di Bali karena saat hamil pas corona. Gitu. Sampai lahir dia di Bali. Sampai sekarang dia masih di Bali. Ini Pak Juru lagi. Sekarang kalau ini kan teknik pengobatan Pak Juru sudah menjelaskan. Sekarang kalau ada semeton yang ditangkil ke Pak Juru gitu. Nah, bagaimana sih syarat-syaratnya, setiap berapa hari sekali harus ke sini? Dan kenapa? Seperti yang tahu harus 3 hari sekali atau diundur boleh? Dimajukan tidak boleh. Dimajukan boleh, dimundur tidak boleh. Dimajukan boleh, diundur tidak boleh. Ya, karena kalau seandainya dimajukan, diundur, jadinya penyumbatan itu kembali seperti awal lagi gitu Pak Juru ya. Jadi begini, sesuai dengan petunjuk, yang berobat ke sini wajib melakukan pengobatan 3 kali. 3 kali. Ya, wajib itu. Minimal.
Enggak, wajib itu aja dulu. Ya, wajibnya ya. Tidak ada minimal di sini. Kalau bisa 1 kali sembuh ya udah. Iya. Tapi di sini wajib 3 kali. Situasi dan kondisi si pasien tersebut gitu ya. Saya tidak berharap orang itu harus datang 4 kali atau 10 kali, tidak. Iya. Karena saya di sini ngayah dan saya berusaha memohonkan agar segera sembuh kan gitu. Iya. Jadi kenapa 3 kali kan gitu? Ya, kenapa harus 3 kali gitu? Karena angka 3 memang angka sakral dan dalam hidup ini juga sebenarnya semuanya 3, lahir, hidup, mati. Kan Brahma, Wisnu, Siwa. Kayak Tribhuti gitu ya. Setiap hal ada prosesnya, pagi, siang, malam. Nah, jadi, itu dasar daripada 3 kali itu ya. Iya, jadi intinya begini. Bahkan di kedokteran pun pasien dikasih obat seumpama 30 biji. 3 kali sehari kan gitu. Sehari, ya. Nah, di sini sangat tidak masuk akal dong orang berobat sekali langsung minta sembuh. Iya. Walaupun harapan saya juga begitu. Tergantung kondisi si pasien kan. Yang jelas intinya di dunia ini semua butuh proses. Iya. Jadi biar masyarakat paham. Dan kenapa 3 kali ini lagi? Kalau itu prosesnya terapi, Pak Jero. Iya. Kalau terapi ini kan anggaplah sekarang ini terkunci. Ini saya buka. Buka lagi. Nah, saya berharap setelah 3 kali dibuka akhirnya sembuh. Semua makanya harus maksimal 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari dia bisa kembali lagi, baru dibuka begini bisa kembali lagi dan harus mulai lagi dari pengobatan awal. Oh begitu ya. Itulah kenapa harus 3 hari sekali gitu ya. Itu bagus sekali Pak Jero, memang untuk memberikan suatu pemahaman terhadap semeton yang mau tampil ke Jero. Ya. Seperti itulah, bukan kita ini sebagai balian itu pengayah itu berharap sekali biar semeton ini datang berkali-kali ke sini gitu. Tidak. Nah, itulah dan banyak yang bertanya gini Pak Jero. Pak Jero, bagaimana kalau setelah 3 kali saya mau nambah lagi gitu? Nah, ada lagi pertanyaan itu. Terus saya jawab begini. Oke, sekarang kamu saya kasih nasi sepiring. Nah gitu. Kamu makan. Kamu merasakan masakan itu enak, gitu dulu. Terus kamu ternyata masih lapar. Kepingin nambah gitu. Nah, yang tahu kamu masih lapar dan kepingin nambah kan dirimu sendiri gitu. Sama dengan pengobat di sini. Kalau kamu sudah merasa ada perubahan tapi belum merasa sembuh total, ya silahkan nambah gitu. Dikembalikan lagi kepada si pasien. Jadi perutmu hanya kamu yang tahu kan itu. Terus perubahanmu hanya si pasien yang tahu. Gitu. Jadi di sini benar-benar dikembalikan lagi kepada si pasien sendiri. Si pemedak sendiri keadaan dan kondisinya sendiri gitu. Ya baguslah Pak Jero. Terima kasih atas semua pemaparannya. Kayaknya untuk sementara ini sudah terlalu lama, hampir mungkin 1 jam Pak Jero ya. Ada ya? Sudah mungkin ada 1 jam karena tidak terasa kalau kita sudah ngobrol panjang lebar tentang suatu penyakit, rasanya nggak ada ujung pangkalnya gitu. Di sini kita tiang berdua, saya Jero Widi sama Jero Sarjana, intinya niatnya adalah ingin menolong umat, menolong ayah umat yang kesusahan, yang kesana kemari sudah mencari pengobatan gitu loh. Saya sendiri sudah mengalami 25 balian dari tahun 2014 sampai habis juga harta saya untuk nyari balian, untuk nyari penyembuhan gitu loh. Nah, sekarang di sini suksemu bagi yang merasa semeton sami, bagi yang merasa tercerahkan atau mendapat suatu pemahaman tentang penyakit, tentang suatu orang yang ngiring, silakan di-share, di-subscribe, di-like dan komen. Bagi yang ada pertanyaan-pertanyaan seputar penyakit apapun itu, silakan Anda komen. Nanti komen itu kita akan baca, udah gitu kita akan kupas lagi di video selanjutnya. Intinya saya bisa atas restu Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa mengobati segala macam penyakit Pak Jero. Jadi nanti di video selanjutnya saya akan kupas satu persatu penyakit apa saja dan pengobatannya bagaimana. Cuman saya tidak akan ngirim video tata cara pengobatan. Karena intinya itu di sini sifatnya Pak Jero, sakral. di sini intinya Pak Jero akan menceritakan, hanya menceritakan saja. Ada satu semeton saya bertanya, saya sakit begini. Nah,
Nanti di situ baru akan dijelaskan apa penyebabnya, kenapa Anda bisa begini, kan itu Pak Juru ya? Iya, iya begitu. Ya itulah. Ya intinya begitulah Semeton. Mugi dengan hadirnya vlog YouTube-nya Pak Juru ini bisa membantu Semeton di seluruh persada Nusantara, baik di Jawa maupun di Bali. Kita berdua siap untuk membantu, untuk memberikan solusi. Semoga di sini sarang sami Bapak dan Ibu yang sudah kesana kemari nyari pengobatan mendapat berjodoh. Gitu. Intinya begini. Bisa berjodoh. Intinya begini, saya bukan siapa-siapa, saya tidak tahu apa-apa, saya hanya pelayan umat yang kosong. Ya. Dan ingin saya pertegas lagi, seluruh pengobatan di dunia ini, baik itu tukang pijat, baik itu paranormal, baik itu balian, baik itu dokter, semuanya baik. Semuanya bagus. Cuma ada yang kadang namanya tidak berjodoh ya. Itu Jadi di sini semua pengobatan bagus. Jadi cukup sekian dari saya, kayaknya ada pasien yang datang ini. Udah mau jalan. Mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu.